Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam playlist Politik Embongan. Kali ini tajuknya adalah Gus Ali balik kanan mendukung Amin. Kita bicara tentang NU dulu ya. Ada beberapa data ya, tapi hilang, yang ada tinggal satu ini ya, bahwa NU itu memang sebuah lembaga harusnya netral. Ini disampaikan oleh Saifullah, yang ternyata dia juga sekarang yang mendukung, namanya Gus Ipul. Nih. Sebetulnya ada dua data lagi, yang satu nggak ketemu, yang satunya sudah aku jelaskan ketika NU dan Muhammadiyah itu konferensi pers ya, bahwa mereka akan mengawal jalannya demokrasi di negeri ini. Artinya sebagai pengawal dia tidak bermain. Tapi kita tahu di lapangan akhirnya NU bermain mendukung capres, dan itu menjadi masalah sampai ada pemecatan Marzuki Mustamar sebagai orang nomor 1 di Jawa Timur, dan akhirnya dipecat ya, karena tidak satu arah, tidak satu gerbong, tidak satu kendaraan dalam mendukung capresnya. Pada saat itu yang didukung oleh Marzuki Mustamar adalah Amin ya, Anies Baswedan. Sorry suaranya begini lagi ya, sakitnya belum sembuh benar, dan satu hari ini memang sibuk. Tadi ada acara pelatihan sholat khusyuk dan pulang jam 5, terus masuk maghrib berbuka puasa, dan ini langsung kita syuting. Oke. Garis bawahi ya, seandainya NU itu konsisten tidak mendukung capres, bahwa tidak mendukung capres, maka kondisi NU yang saat ini terbelah itu tidak akan terjadi ya. Sementara terbelahnya jadi 2, apakah mungkin nanti jadi 3, kita lihat. Karena sebagian besar jadi 2 itu ada yang mendukung Prabowo, ada yang mendukung Anies gitu ya. Oke, sekarang kita kembali tentang Gus Ali. Gus Ali ini memang kiai juga bermain politik. Aku ingat pada waktu itu PKB masih di tangannya Gus Dur dan sedang mengadakan kampanye di kotaku ini di Batu. Itu sudah waktunya Gus Ali naik panggung, tapi terlambat dia datang, dia buru-buru masuk masjid gitu ya. Ganti baju, mungkin ganti baju partai atau apa gitu ya. Jadi dia ini termasuk jurkam yang handal ya. Ya tidak awam terhadap politik lah ya. Dan dia sebagai ulama untuk konteks Jawa Timur cukup punya nama ya. Punya pondok pesantren di Sidoarjo sana ya, pondok pesantrennya Bumi Sholawat. Ada sebuah KBA News ya, ini dia. Ini beritanya juga nggak lengkap, jadi terpotong ya. Gue bilang begitu karena gue tahu lengkapnya, videonya sempat gue nonton. Itu tidak terlalu resmi, duduk di sofa seperti sofa gitu ya, terus ditanya gitu. Maka Gus Alinya berkomentar tentang 3 sosok, tapi kalau di berita ini cuma satu sosok Amin saja ya, yaitu si Anies Baswedan. Padahal itu yang dibicarakan Anies, Prabowo dan Muhaimin. Kemarin kan aku sudah bilang bahwa secara eksplisit memang
Gus Ali belum menyatakan dia mendukung Prabowo, tapi secara implisit itu eh, bisa kalian tafsirkan lah ya. Ketika dia ditanya, memang yang paling cerdas itu dia jawab Anies. Kerangka berpikirnya itu tak 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 gitu ya, dia bilang begitu, atau bahasa Jawanya cak cak tanggap terhadap sebuah permasalahan. Yang paling cerdas itu memang Anies. Nah, itu yang disampaikan oleh Kabaan News. Padahal nggak di situ, videonya masih berlanjut. Lalu dia bilang, tetapi yang menang Prabowo. Gitu loh. Ya, itulah makanya aku bilang secara implisit, ya dukungannya kemana itu silahkan Anda tafsirkan. Ya, baru kemudian dia bercerita tentang Muhaimin yang menurut dia itu bulat. Nggak tahu bulat itu bahasa Indonesianya apa ya, kalau ditanya A dijawab Z atau gimana gitu, bulat gitu ya, bulat. Sebetulnya 3 itu, cuman di berita ini ya yang disebut cuman si Anies, jadi dipotong ya, dipotong. Makanya sekarang kita harus hati-hati terhadap berita ya, karena kebebasan informasi sekarang sudah begitu luasnya. Nah, sekarang kita berbicara tentang Gus Saihul Islam. Ini putranya dari Gus Ali. Ya, dia negaskan Ponpes Bumi Sholawat dan Gus Ali dukung paslon Amin. Ya, seperti ini. Jadi dia mendukung Amin bersama, kalau manggilnya ya orang pondok nggak tahu Romo atau Aba gitu ya, bersama bapaknya ya, dan mengatasnamakan ponpesnya juga Bumi Sholawat ya, mendukung Amin, artinya mendukung Anies Baswedan ya. Dan dinyatakan oleh Saihul Islam putranya bahwa video yang beredar itu guyonan, ya, guyonan, tidak serius. Ketika ditanya dijawab begitu saja. Ya menurut aku ya terserah saja ya, tidak ada masalah. Mau dibilang guyonan ya monggo, mau dibilang enggak ya monggo ya. Kalau si aku nangkepnya itu secara implisit mendukung Prabowo. Makanya tajuk kita kali ini aku kasih tajuk Gus Ali balik kanan mendukung Anies. Ya. Karena pernyataan dari putranya. Ini yang ngomong putranya, memang bukan Gus Ali sendiri. Tapi apakah antara Gus Saikul sebagai anak dan Gus Ali sebagai bapak akan beda dukungan? Kan ya sepertinya enggak ya, tapi kalau terjadi ya itu sesuatu yang menarik juga. Itulah politik gitu ya. Oke, peristiwa ini akan menjadi penyeimbang yang sudah aku sampaikan tadi pagi, cuman itu enggak, tadi pagi iya, tapi kajian yang sedikit panjang seperti ini yang bukan short video juga sudah aku jelaskan bahwa Khofifah itu mendukung Prabowo. Jadi ini seru ini. Kalau kita adu ya Jawa Timur lah, mana lebih kuat pengaruhnya, mana yang lebih diikuti atau masanya lebih banyak, yang mana banyak Prabowo, banyak Khofifah kah atau banyak Gus Ali kah? Itu nanti bisa teruji di lapangan ya. Makanya tadi pagi di short video itu kan Khofifah terlalu jumawah kalau dia bilang kemenangan untuk Prabowo, karena tidak bisa. NU itu tidak bulat. NU akhirnya tidak bulat, dan itu yang didapatkan oleh Surya Paloh juga tidak bulat. Makanya gue jauh-jauh hari kan sudah bilang, sejak PKB itu dalam tanda kutip ada
perebutan antara Gus Dur dan Muhaimin, keponakannya sendiri, akhirnya kan terbelah. Nah, sekarang kan buktinya terbelah. Maka kalau di awal dulu Prabowo ambil Muhaimin, nah itu bisa jadi NU tidak terbelah. Cuman kan bagaimana dia mau memasukkan si Imin ya. Imin maksud gue ya, Muhaimin Iskandar. Sampai salah-salah ngomong gue. Itu nanti kan dia ada kendala juga, ada konsensus, ada perjanjian sama Jokowi yang sudah nitip anaknya. Memang ribet politiknya. Ya. Tapi kita kan boleh pengandaian. Seandainya kan Imin juga kan PKB kan awalnya kan bergabung ke Gerindra kan, ke Prabowo. Akhirnya setelah mendapatkan iming-iming gitu ya, dan iming-iming itu menjadi kenyataan, dia dijadikan cawapres, ya hengkang ke Nasdem karena Surya Paloh nggak mau berlama-lama ya. Nah disitulah yang gue bilang, Surya Paloh kira-kira sadar nggak ya bahwa keinginan untuk menyapu bersih NU itu nggak bisa karena terpecah sudah. Dan akhirnya sekarang ya seperti ini. Maka tidak bisa diharapkan suara bulat dari NU itu akan mendukung Prabowo, tidak bisa. Begitu juga suara bulat NU akan mendukung Anies, tidak bisa. Ya, itu akan terpecah tergantung nanti tinggal mana yang lebih kuat pengaruhnya. Ya, proporsionalnya itu banyak mana. Banyak yang gerbongnya Marzuki Mustamar bersama Gus Ali ini ya, yang itu mendukung Anies Baswedan, atau Saifullah Yusuf bersama, Saifullah Yusuf kan mantan gubernur juga. Ini dicas nih. Saifullah Yusuf bersama Khofifah yang sama-sama satu gerbong mendukung Prabowo. Ya kita lihat nanti. Jadi kan pertarungannya sama-sama sengit ini, nggak bisa suara bulat. Makanya kalau mengklaim NU pasti mendukung ini, iya sebagian, bukan bulat ya. Oke. Dan sekarang kita sudah tahu pasukannya bertambah lagi dari yang biasa dipanggil Gus Ali ya, sudah balik kanan mendukung Amin ya, yang awalnya Prabowo. Berarti ya semakin seru ini pertandingan. Nanti mana yang dimenangkan ya kita lihat nanti. Dan semua ini terjadi sampai pecah ya. Ada yang dukung sana, ada yang dukung sini, karena kembali lagi, karena tidak ada konsistensi. Konsistensi awal bahwa NU itu sebuah lembaga yang harusnya memang netral. Ya, kalau itu dipegang, maka tidak terjadi perpecahan seperti sekarang ini. Ya, sekarang kan pecah, dan sampai-sampai, tapi belum aku bahas, ada yang mengatakan ke-NU-annya diragukan gitu loh. Kan sudah sampai level mana itu kalian sudah bisa merasakan. Ya, sama-sama NU tapi itu ke-NU-annya diragukan gitu. Ya. Kan tapi itu belum kita bahas ya. Nantilah masih aku pertimbangkan apa itu perlu kita angkat menjadi sebuah topik kita atau enggak ya, tentang kan ya nggak enak dong. Misalkan kamu digitukan sama orang NU, kalau yang meragukan ke NU-anmu orang NU itu sih ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, tapi mereka kan semua kader-kader NU ya. Terus karena beda pilihan capres terus ada meragukan ke NU-anmu, gimana itu? Coba kalau sampai ke NU-anmu diragukan oleh saudaramu sendiri yang NU. Itu artinya perseteruan itu sudah tajam. Sudah tidak terhindarkan. Ya, itu fakta di lapangan. Ya, saling berebut massa sesama NU ya. Saling berebut
pengikut untuk memenuhi gerbongnya masing-masing gitu. Ya. Oke, nanti aku pikirkan apakah ketika ada yang meragukan ke NU-annya itu ya, padahal dia juga NU, yang diragukan NU itu apakah akan kita angkat sebagai diskusi, ya nanti aku pikirkan. Oke, sampai di sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.